wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vita Gusen Fadila dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4B. Di sini izinkan saya membuat tugas ulangan tengah semester mata kuliah Komunikasi Pembelajaran, dan materi yang saya ambil adalah Komunikasi Pembelajaran dalam Kelompok. Baik, lanjut saja. Komunikasi pembelajaran dalam kelompok adalah interaksi antara tatap muka atau 3 individu atau lebih dengan tujuan yang sudah diketahui sebelumnya, seperti berbagai informasi, pemecahan masalah yang anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota lainnya. Selanjutnya di sini ada tujuan komunikasi kelompok. Apa sih tujuan komunikasi kelompok itu? Tujuan komunikasi kelompok yang pertama ada menjalin hubungan sosial antara individu. Yang kedua, menyalurkan ide, pikiran, saran, hingga kritik. Yang ketiga, menjadi sarana atau alat terapi diri. Yang keempat, sarana untuk belajar meningkatkan pengetahuan. Yang kelima, membuat sebuah keputusan. Yang keenam, menghasilkan sebuah solusi. Yang ketujuh, menjadi media penghubung antar pihak. Yang kedelapan, menyusun rencana kegiatan kelompok. Yang kesembilan, memecahkan masalah yang dihadapi. Dan yang kesepuluh, ada mengembangkan kelompok kecil menjadi kelompok besar. Di sini sebuah kelompok yang dibentuk pastinya akan memiliki sebuah tujuan, di mana tujuan tersebut yang akan dikomunikasikan terus-menerus kepada setiap anggota kelompoknya. Tujuan komunikasi kelompok secara langsung maupun tidak langsung kelompok akan terlihat pada sebuah kelompok yang diikuti. Dari tujuan komunikasi kelompok di atas, tentunya kita sudah memahami kenapa dan mengapa sebuah kelompok itu dibentuk. Selanjutnya di sini ada fungsi komunikasi kelompok. Fungsi komunikasi kelompok juga di sini ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada menjalin hubungan sosial antar anggota dan kelompok. Bagaimana individu dalam suatu kelompok bisa berhubungan sosial tanpa berkomunikasi, atau sejauh mana suatu kelompok dapat memelihara hubungan sosial di antara anggota dengan anggota yang lainnya. Yang kedua, fungsi pendidikan atau edukasi. Hal ini berkaitan dengan pertukaran informasi antar anggota dan secara tidak langsung kemampuan para anggota itu terpenuhi. Yang ketiga ada kemampuan persuasi. Fungsi ini sebelumnya dapat menguntungkan atau merugikan pihak yang mempersuasi. Misalnya, seorang anggota yang berusaha mempersuasi anggota kelompok lainnya untuk tidak atau melakukan sesuatu. Yang keempat ada masalah problem solving. Problem solving ini berkaitan dengan jalan-jalan alternatif dari anggota kelompok untuk memecahkan masalah. Keuntungan problem solving dalam kelompok adalah salah satunya adalah banyak orang, banyak masukan atau pendapat berkaitan dengan fungsi dua latar belakang. Pendidikan yang berbeda memungkinkan masukan jalan alternatif dari banyak sudut pandang sehingga akan lebih bijaksana dalam pengambilan suatu keputusan. Yang keenam ada sebagai terapi. Pasti kalian pernah mendengar soal terapi kelompok, bukan? Tapi memang fungsi yang kelima ini agak berbeda dengan fungsi sebelumnya, karena dalam fungsi kelima ini fokus kepada membantu diri sendiri, bukan membantu kelompoknya. Di sini para individu yang memiliki masalah yang sama-sama dikumpulkan dan mereka meminta untuk saling terbuka dengan kelompok yang lainnya. Selanjutnya di sini ada proses komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok juga tidak jauh berbeda dengan interaksi sosial. Pada komunikasi kelompok ini aspek komunikasi antara pribadi lebih dominan. Komunikasi kelompok akan lebih efektif bila berhasil menghasilkan tindakan dari masing-masing anggotanya. Di sini ada model-model komunikasi kelompok. Yang pertama ada model kepribadian kelompok, kedua ada model percakapan kelompok, ketiga ada model pemikiran kelompok, keempat ada model perbandingan sosial, kelima perbandingan pertukaran sosial, dan yang keenam model sosiometrik. Mungkin pembahasan dari saya pribadi cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.